Oke, teman-teman, kali ini buku yang akan kita bahas yang bukunya kayak gini ya. Bagi teman-teman yang sekolah di Alia, pasti dapat buku kayak gini dari sekolahan. Dan kita akan membahasnya di halaman 12. Mulai halaman 11 ya, tentang teks deskriptif. Kita akan membahasnya sampai dengan pembahasan soal. Sampai dengan sini ya, akan kita bahas sampai dengan sini. Jadi dari halaman 11 sampai halaman 13 akan kita bahas. Di halaman 11 kita menemukan sebuah bacaan, yaitu teks deskriptif atau dalam bahasa Arab disebut dengan nasul wasfi. Adalah teks yang memberi informasi tentang sesuatu atau seseorang untuk menggambarkan secara rinci objek, tempat, atau pariwisata. Fungsi sosial teks deskriptif pada bab 1 ini memberikan informasi yang umum dan rinci mengenai objek. Oke, kali ini saya akan bantu jelaskan apa itu yang dimaksud teks deskriptif. Nah, misalkan kalian melihat sebuah balon. Nah, balon seperti ini. Kemudian saya akan mendeskriptifkan balon tersebut. Gambar di samping adalah sebuah balon. Balon biasanya berwarna-warni dan berbentuk aneka ragam, sehingga sangat menarik. Balon tersebut berjumlah 3 buah. Yang pertama, dia berbentuk love. Yang kedua dan yang ketiga berbentuk lingkaran. Balon yang berbentuk love, dia berwarna pink, sedikit kemerah-merahan. Dan 2 balon yang berbentuk lingkaran berwarna putih dan berwarna merah dengan bintik-bintik putih sebagai hiasan. Nah, teks tersebut sudah bisa dikatakan dengan teks deskriptif, yaitu teks yang menjelaskan suatu objek. Kemudian dijelaskan lagi bahwa an-nasul wasfi atau teks deskriptif itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah al-wasful amun atau deskriptif umum, dan aswalful khossi atau deskripsi khusus. Jadi kalau yang umum itu dia bersifat umum ya. Kalau khusus dia itu semakin mengkerucut. Kita bisa kasih contoh lagi pada tes deskriptif balon tadi ya teman-teman. Pada paragraf pertama itu adalah masuk ke dalam kategori al-wasful amu atau deskripsi umum. Jadi dia itu masih menjelaskan secara umum bahwa gambar di samping adalah sebuah balon yang biasanya balon itu warna-warni dan bentuknya beraneka ragam. Kemudian pada paragraf 2, 3, dan 4 itu adalah deskripsi khusus, di mana penjelasannya sudah semakin rinci. Di situ dijelaskan bentuknya, kemudian warnanya, ada berapa jumlahnya. Nah, itu adalah deskripsi khusus atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasful khosu. Jadi semoga teman-teman sudah bisa menangkap ya apa maksud dari teks deskripsi, sehingga kedepannya kita bisa belajar lebih enak karena dasarnya kita sudah tahu. Oke, next kita lanjut. Oke teman-teman, ini adalah teks yang berada di halaman 11 ya. Ini adalah soal yang ada di halaman 11, di mana kita harus menjawab apakah kalimat itu termasuk teks umum atau teks khusus. Jadi kita tidak perlu membaca di atasnya sebenarnya ya. Di atasnya itu kan ada bacaan. Kita tidak perlu membaca itu. Cukup kita mengetahui artinya dan mencermati apakah itu termasuk teks deskriptif umum atau khusus. Mari kita jawab bersama-sama. Nomor 1 sudah ada jawabannya, kita langsung ke nomor 2.
Ar-riyadatu hiyan nasyatul badaniyul mustamirru awal harikatil badaniyatul mustamirrah. Olahraga adalah aktivitas badan yang berkelanjutan atau gerakan badan yang berkelanjutan. Nah, menurut teman-teman itu adalah am atau khos. Karena ini masih pengertian olahraga secara umum, maka ini adalah termasuk kategori al-am atau deskripsi khusus. Deskripsi umum. Selanjutnya nomor 3, ar-riyadatu nau'ani. Olahraga dibagi dua macam. Ar-riyadatu jama'iyah, olahraga bersama-sama, wa riyadatul fardiyah, dan olahraga sendiri atau olahraga individu. Nah, ini dia menjelaskan macam-macam olahraga. Kira-kira ini al-khas atau al-am? Ya, al-khas karena dia sudah mengkerucut macam-macamnya olahraga sehingga dia masuk kategori deskripsi khusus. Selanjutnya nomor 4, ar-riyadatul fardiyah hiya ar-riyadatu alladhi yaqumu biha shakhsi binafsi munfaridan. Olahraga individu adalah olahraga yang dilakukan dengan sendirian. Nah, ini menjelaskan olahraga sendiri itu apa sih atau olahraga individu apa sih gitu. Jadi ini adalah masuk kategori al-khas atau masuk deskriptif khusus karena sudah menjelaskan dari apa itu maksud olahraga individu. Selanjutnya yang nomor 5, ar-riyadatu min asasi jima'iyah, ar-riyadatu min asasi khimayatis sihah wala budda min al-qiyami biha mubakkiran. Olahraga adalah dasar untuk menjaga kekuatan dan harus dilakukan sejak dini. Jadi ini adalah sebuah saran. Kalau ini masuk dalam kategori al-am karena penulis menyarankan untuk kita melakukan olahraga sejak dini untuk menjaga kekuatan tubuh. Oke. Jadi buat teman-teman yang tahu caranya bagaimana kita bisa menulis Arab di capcut tanpa terpotong-potong itu gimana caranya ya? Soalnya saya kesulitan. Jadi biasanya lewat Canva, tapi itu agak ribet teman-teman. Kali aja ada yang bisa nulis Arab di capcut, silahkan komen ya. Atau kalian yang punya video referensi boleh linknya di komen ya. Makasih. Pada halaman selanjutnya, ini disediakan kalimat secara acak. Kemudian teman-teman diperintahkan untuk mengurutkannya. Nah, kunci supaya bisa mengurutkan dengan benar adalah dengan mengetahui maknanya. Maka dari itu, silahkan disimak bagi teman-teman. Akan aku bantu untuk mengetahui maknanya satu persatu. Silahkan dipersiapkan pensil atau ballpoint untuk teman-teman dan silakan terjemahannya ditulis di bawah dari Arabnya di buku teman masing-masing ya. Oke, kita mulai. Nomor 1, ar-riyadatul jama'iyah, olahraga bersama-sama. Nau'ani, 2 macam. Ar-riyadah, olahraga. Ar-riyadatul fardiyah, olahraga individu. Huma, di antaranya. Nomor 2, fi, di, yumaris, latihan, al-maidan, lapangan, at-ta'ira, voli, kurot, bola, al-atfal, anak-anak. Nah, silahkan diurutkan ya teman-teman. Sudah ada Indonesianya, silahkan diurutkan. Selanjutnya nomor 3, kurotun, bola, fi, di, hiya adalah riyadatun, olahraga, Indonesia,
Mashhurah, terkenal. Al-qadam, bola. Nomor 4, Muhammadun, Muhammad. Kuratun, bola. Fi, di. Ishtaraka, berpartisipasi. Musabaqah, pertandingan. At-tawilah, meja. Jadi kuratut tawila itu nanti jadi satu ya. Kuratut tawila itu nanti jadi satu, menjadi arti tenis meja. Jadi tinggal yang lainnya. Jadi Muhammad ishtaraka Muhammad fi musabaqah kuratut tawilah. Kemudian nomor 5, ar-riyadatu fardiyah, olahraga individu. Ar-rimayah, panahan. Mina, termasuk atau bagian dari. Ar-riyadatul jama'iyah, olahraga bersama-sama. Wa, dan kuratus salah adalah bola basket. Mina, bagian dari atau min. Jadi kalau di sambung itu bisa gini, ar-rimayah min ar-riyadah fardiyah wa kuratus salah min ar-riyadatul jama'iyah, kayak gitu ya. Terima kasih sudah menonton Ar-Aita. Semoga pelajaran bahasa Arab kali ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal dan memahami materi-materinya. Sebagai ucapan rasa terima kasih, boleh nggak kalau aku minta tolong untuk sebarin ke teman-teman kalian dan subscribe channel ini serta berkunjung ke sini jika kalian punya kesulitan dalam bahasa Arab. Terima kasih.